Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera saya ucapkan kepada para peserta webinar seri panduan CDP dan EFI hari ini yang berjudul Mencapai Kemamputelusuran sebagai komponen penting untuk mencapai rantai pasok yang etis. Saya Rini Setiawati dan saat ini saya bekerja untuk CDP. Saya akan menjadi moderator untuk webinar hari ini. Sebelum kita masuk ke agenda utama, ada beberapa hal terkait, next please. Sebelum kita masuk ke agenda utama, ada beberapa hal terkait pelaksanaan webinar ini yang perlu Anda ketahui. Akan terdapat sesi tanya-jawab di akhir webinar. Bagi peserta yang memiliki pertanyaan, silakan tulis pertanyaan Anda melalui fitur Q&A selama webinar berlangsung. Pertanyaan Anda nanti akan dijawab oleh tim panelis, baik secara tertulis ataupun langsung. Webinar ini juga akan direkam. Rekaman webinar nantinya akan dibagikan kepada peserta yang sudah mendaftar. Rekaman juga tersedia dalam dua bahasa, yaitu bahasa Indonesia maupun bahasa Inggris. Webinar kita hari ini juga akan menggunakan dua bahasa. Akan terdapat bagian di mana materi akan disampaikan dalam bahasa Indonesia, dan sebagian materi akan juga diberikan dalam bahasa Inggris. Oleh sebab itu, kami menyediakan fitur interpretasi, baik untuk bahasa Indonesia ke Inggris dan sebaliknya. Next, please. Bagi Anda yang ingin mendengarkan materi dalam bahasa Indonesia, Anda dapat mengakses fitur interpretasi dengan memilih channel Japanese. Dan bagi Anda yang ingin mendengarkan interpretasi dalam bahasa Inggris, maka silahkan pilih menu English. Saat ini interpretasi sudah berjalan dan kami persilahkan Anda untuk mencoba fitur tersebut. Bagi peserta yang menggunakan telepon genggam, Anda juga dapat menggunakan fitur interpretasi yang terdapat pada Zoom di telepon genggam Anda. Instruksi untuk mengakses interpretasi dapat Anda lihat di layar. Next, please. Langsung saja kita masuk ke agenda webinar kita hari ini. Materi pertama, seperti Anda lihat di layar, yaitu pemaparan dari CDP mengenai kondisi kemamputelusuran di tahun 2019 berdasarkan laporan bersama dari CDP dan EFI, dan juga paparan singkat mengapa kemamputelusuran atau traceability menjadi semakin penting bagi perusahaan. Selanjutnya, tim Accountability Framework Initiative akan memberikan panduan mengenai praktik-praktik terbaik dalam usaha mencapai kemamputelusuran. Presentasi ini akan diikuti oleh pemaparan dari WRI Indonesia tentang perangkat yang dapat digunakan untuk membantu usaha perusahaan dalam mencapai kemamputelusuran. Dan untuk sesi pemaparan terakhir, materi akan dibawakan oleh pembicara tamu kita dari Cargill yang akan berbagi pengalaman dalam mengimplementasikan sistem kemamputelusuran di perusahaan. Selanjutnya akan terdapat 10 menit sesi tanya-jawab di bagian akhir webinar ini. Sebelumnya saya juga ingin menginformasikan kepada para panelis, dikarenakan jadwal webinar kita hari ini yang cukup padat, saya akan memberikan peringatan waktu 3 menit sebelum waktu presentasi Anda berakhir. Jadi mohon maaf sebelumnya kalau saya harus menilai presentasi Anda. Next, please. Sebelum masuk ke agenda utama, saya ingin memberikan sekilas informasi mengenai CDP dan EFI. CDP sendiri merupakan organisasi nirlaba yang bergerak di dalam bidang lingkungan hidup, yang menjalankan sistem pelaporan global bagi investor, perusahaan, pemerintah kota, dan pemerintah negara bagian, juga pemerintah kawasan atau regional, yang ditujukan untuk membantu mengukur dan mengelola dampak lingkungan dari kegiatannya. Melalui kuesioner hutan CDP, perusahaan dapat melaporkan mengenai bagaimana mereka mengelola risiko, khususnya dalam hal penggunaan komoditas yang terkait hutan, yaitu produk sawit, kayu, kedelai, dan ternak sapi. Salah satu tujuan utamanya yaitu untuk membantu perusahaan dalam upaya mencapai rantai pasok komoditas yang berkelanjutan. Accountability Framework merupakan pedoman dan panduan praktik terbaik untuk menerapkan dan memantau komitmen rantai pasok yang beretika. Accountability Framework sendiri terdiri dari prinsip-prinsip inti, pedoman operasional, istilah, dan definisi umum. Berbicara mengenai Accountability Framework, tidak lepas dari Accountability Framework Initiative atau EFI. EFI juga merupakan upaya kolaboratif untuk mengakselerasi kemajuan dan mendorong akuntabilitas rantai pasokan pertanian dan kehutanan. Kerjasama CDP dan EFI dimulai sejak tahun 2018
Bentuk kerjasamanya berupa adopsi dan penyelarasan prinsip dan definisi accountability framework dalam kuesioner hutan CDP, maupun peluncuran laporan bersama yang nanti temuannya akan dielaborasikan oleh rekan saya Wisnu. Di Indonesia, sejak tahun lalu, CDP dan EFI meluncurkan webinar panduan yang khusus ditujukan untuk memberikan panduan kepada produsen dan pemasok komoditas pertanian dan kehutanan untuk bertransformasi menuju produksi komoditas yang etis dan agar mereka mampu melaporkan perkembangan komitmen dan implementasinya secara berkala. Langsung saja kita masuki bahasan pertama yang akan dibawakan oleh Wisnu Wibisono yang akan memaparkan mengenai pentingnya kemampu telusuran bagi perusahaan. Silahkan Wisnu. Ya, terima kasih banyak Mbak Rini. Mungkin sekalian slide-nya juga boleh di next dulu. Ya, perkenalkan, saya Wisnu Wibisono dan saya ini merupakan Corporate Engagement Officer di CDP. Jadi untuk sesi saya ini, saya akan membahas 3 poin penting mengenai kemampu telusuran, yakni pertama, kondisi kemampu telusuran di tahun 2019 berdasarkan laporan CDP dan FI yang tadi sudah disebutkan oleh Mbak Rini. Yang kedua, saya ingin membahas sekilas mengenai adanya peningkatan target kemampu telusuran dari perusahaan hilir. Dan yang ketiga adalah mengenai penggunaan kemampu telusuran sebagai metrik untuk skema pembiayaan berkelanjutan. Jadi silahkan next saja. Jadi sebelum saya masuk ke data kemampu telusuran, saya ingin memberikan sedikit gambaran mengenai laporan ini. Jadi laporan ini merupakan laporan bersama antara CDP dan EFI yang memberikan analisa mengenai performa perusahaan dibandingkan dengan prinsip-prinsip utama yang terdapat pada accountability framework. Jadi data pada laporan ini dia berdasarkan data yang dilaporkan kepada kuesioner hutan CDP di tahun 2019 dan terdapat 411 perusahaan yang melakukan pelaporan untuk 5 komoditas utama, yakni sawit, produk kayu, produk ternak, kedelai, dan karet. Dan ke depannya, laporan ini juga akan menjadi dasar untuk mengukur kemajuan perusahaan dalam mencapai rantai pasok yang bertanggung jawab berdasarkan panduan dari FI. Jadi nanti untuk yang tertarik dengan laporan ini akan saya cantumkan juga, link dari laporan ini akan saya cantumkan juga untuk materi yang akan dikirimkan kepada peserta setelah acara. Jadi baik, next saja, Mbak. Oke, jadi data dari laporan ini menunjukkan bahwa 75% dari perusahaan yang melaporkan ke CDP itu mereka sudah dapat menelusuri asal dari komoditas yang digunakan. Dan selain itu, mayoritas perusahaan yang menyuplai komoditasnya dari kawasan yang memiliki risiko deforestasi yang tinggi, mereka sudah dapat melaporkan asal komoditasnya minimal di tingkat kabupaten. Jadi next saja kita tunjukkan grafiknya. Jadi di grafik yang Anda lihat saat ini menunjukkan jumlah persentase perusahaan yang dapat menelusuri minimal 50% dari volume komoditasnya ke tingkatan tertentu. Jadi kalau Anda lihat dari grafik ini, Anda dapat lihat bahwa untuk komoditas sawit, tingkat kemampu telusuran yang paling banyak dilaporkan adalah ke tingkat PKS. Sedangkan untuk komoditas produk kayu sendiri, dapat kita lihat bahwa kemampu telusuran yang paling banyak dilaporkan adalah untuk ke tingkat perkebunan. Jadi yang ingin saya tarik di sini adalah kemampu telusuran itu dapat membantu perusahaan untuk mengetahui bagaimana komoditasnya diproduksi dan ini dapat membantu dalam mengurangi risiko terkait penggunaan komoditas tersebut. Dan seperti yang Anda sudah lihat barusan, pelaporan mengenai kemampu telusuran ini juga sudah mulai menjadi praktek umum dalam manajemen rantai pasok yang bertanggung jawab. Jadi next saja, Mbak. Ya, jadi poin kedua saya adalah mengenai target dari perusahaan di hilir. Jadi ini merupakan data pelaporan dari CDP di tahun 2020. Jadi ini data terbaru. Dan dari data ini apa yang coba kita lihat adalah kita coba melihat target terkait kemampu telusuran yang dimiliki oleh perusahaan hilir. Jadi perusahaan hilir ini perusahaan yang mengidentifikasi dirinya sebagai perusahaan manufaktur dan juga retail. Dan dapat kita lihat sendiri dari data ini adanya peningkatan persentase perusahaan hilir
yang memiliki target terkait kemampuan telusuran, khususnya untuk komoditas sawit, di mana dapat Anda lihat bahwa jumlahnya itu meningkat sangat signifikan dari 16% pada pelaporan CDP di tahun 2018 itu menjadi 30% di tahun 2020. Sedangkan untuk produk kayu sendiri dapat Anda lihat bahwa walaupun terjadi kenaikan, dia tidak sesignifikan seperti yang terjadi pada komoditas sawit. Jadi poin yang ingin saya tangkap di sini adalah bahwa perusahaan hilir juga ini sudah semakin memberikan lebih banyak perhatian terhadap kemampuan telusuran suatu komoditas. Dan hal ini dapat berdampak langsung maupun tidak langsung bagi perusahaan yang ada pada rantai pasok komoditas tersebut. Jadi next saja. Jadi pentingnya kemampuan telusuran itu juga tidak hanya pada perusahaan hilir. Ini juga disoroti oleh institusi keuangan. Jadi dari artikel yang saya tunjukkan di slide ini, KOFCO, sebuah perusahaan perdagangan komoditas agri, dia mendapat pinjaman dari konsorsium bank, di mana bunga pinjaman tersebut itu akan dipatok berdasarkan performa keberlanjutannya, di mana kalau Anda lihat di sana, salah satu targetnya adalah untuk meningkatkan kemampuan telusuran dari komoditas kedelai. Mungkin sekarang kita baru melihatnya kedelai, tapi ini tidak menutup kemungkinan bahwa ke depannya akan terdapat skema-skema pembiayaan seperti ini untuk komoditas yang banyak diproduksi dan juga digunakan di kawasan kita seperti minyak sawit dan juga produk kayu. Jadi untuk merangkum, tadi saya sudah membahas mengenai mengapa kemampuan telusuran itu semakin penting untuk perusahaan. Yang pertama karena kemampuan telusuran itu merupakan metode untuk mengelola risiko terkait penggunaan komoditas serta pelaporan mengenai kemampuan telusuran sendiri itu sudah mulai menjadi praktik yang umum dilakukan dalam manajemen rantai pasok yang bertanggung jawab. Yang kedua, tadi sudah saya sebutkan bahwa semakin banyak perusahaan di hilir yang memiliki target untuk kemampuan telusuran, sehingga ini nanti juga akan berpengaruh bagi perusahaan-perusahaan yang terdapat pada rantai pasoknya. Dan tadi poin terakhir saya adalah mengenai sudah mulai adanya skema pembiayaan berkelanjutan yang menggunakan kemampuan telusuran sebagai salah satu metrik untuk pembiayaan tersebut. Jadi saya rasa sekian saja sesi dari saya. Sesi berikutnya akan saya serahkan kepada rekan saya Mas Riko untuk memberikan panduan mengenai praktik terbaik dalam kemampuan telusuran. Untuk Mas Riko, saya persilahkan. Ya, terima kasih Mas Wisnu atas pengantarnya. Selamat sore, selamat pagi, Bapak Ibu semua. Saya Riko, mewakili dari Kantor Framework Inisiatif atau AFI untuk Asia Tenggara. Di sini kami akan mencoba menjelaskan bagaimana praktik traceability atau kemampuan telusuran itu yang sesuai dengan guidance dari AFI itu sendiri. Dan ditambah dengan beberapa data-data yang ada di CDP. Next. Ya, kita mulai dari penjelasan apa itu sebenarnya traceability atau kemampuan telusuran. Bahwa sebenarnya ini adalah yang seringkali istilah ini sebenarnya mungkin sedikit membingungkan ataupun sedikit sama dengan supply chain mapping atau pemetaan rantai pasok. Sebenarnya ini merupakan bagian yang saling berkaitan. Tapi pada AFI sendiri kita membedakan lebih spesifik di mana supply chain mapping adalah bagian dari proses identifikasi para pelaku atau aktor yang di dalam rantai pasoknya, di mana biasanya mencakup pendataan informasi yang berguna untuk meminimalisir risiko, seperti informasi pemasok, kemudian sertifikasi yang dimiliki, tanggal audit ataupun kebijakan yang ada di perusahaan tersebut. Sementara traceability atau ketelusuran adalah menghubungkan volume produk ke pemasok tersebut, sehingga dapat membantu perusahaan untuk melampirkan data volume ke identitas pemasok yang sudah dipetakan. Pemetaan sendiri, pemetaan rantai pasok dan traceability sebenarnya saling berkaitan dan dapat membantu satu sama lainnya dengan tujuan untuk menilai resiko di dalam sebuah rantai pasok tersebut, sehingga dapat meningkatkan akuntabilitas dan pengelolaan kepatuhan di perusahaan itu sendiri. Informasi mengenai
lebih lanjut mengenai traceability ataupun kemampuan telusuran dapat dilihat pada definisi ataupun di panduan operasional bagian 2 supply chain management section. Next. Lalu sebenarnya apa ekspektasi dari traceability atau kemampuan telusuran? Di dalam AFI sendiri, ekspektasi tertuang dalam core principle atau prinsip inti nomor 5, di mana prinsip ini menyatakan bahwa asal-usul bahan baku rantai pasok itu diharapkan dapat diketahui asal-usulnya. Sehingga semua rantai pasok dapat memadai di setiap komitmen perusahaan. Bahwa menentukan apa saja permasalahan atau kendala yang harus diselesaikan. Prinsip ini juga berlaku untuk perusahaan yang membeli bahan baku ataupun bahan setengah jadi ataupun barang jadi yang berasal dari perusahaan pengolah ataupun retailers. Jadi dalam prinsip ini jelas bahwa perusahaan membeli perlu memahami asal-usul dari bahan baku atau satu komoditas tertentu yang dibeli untuk menganalisa apakah ada masalah ataupun ada kendala berkaitan dengan hutan ataupun deforestasi ataupun hak asasi manusia. Sehingga kemampuan telusuran itu sendiri adalah praktek yang sangat efektif untuk kita peroleh informasinya. Next. Nah, ternyata ekspektasi ini itu sendiri tertuang di dalam pelaporan CDP Forest di tahun 2020, di mana CDP Forest mempunyai pertanyaan bahwa apakah perusahaan memiliki traceability system di setiap rantai pasoknya. Boleh next. Di dalam grafik yang ditampilkan bahwa laporan CDP tahun 2020 di mana ada 2 komoditas yaitu kelapa sawit dan produk kayu, bahwa sebagian besar mayoritas perusahaan di komoditas tersebut memiliki traceability system, di mana ini merupakan bagian yang penting dari seluruh rantai pasok manajemen. Dan ini sebenarnya adalah bagian yang menjadi praktek umum di dalam sebuah manajemen rantai pasok yang bertanggung jawab. Next. Nah, lalu pertanyaan yang sering muncul dari perusahaan, bagaimana kemudian traceability itu terpenuhi? Next. Nah, seberapa jauhkah kemudian kita bisa menilai traceability itu sendiri? AFI menyadari bahwa ekspektasi traceability bagi perusahaan dapat dibedakan berdasarkan konteks komoditas ataupun perannya di dalam rantai pasok. Tetapi yang perlu digarisbawahi bahwa target traceability perlu mengacu kepada komitmen perusahaan masing-masing. Seberapa jauh dan seberapa kompleks manajemen rantai pasok itu sendiri. Maka perusahaan perlu mengidentifikasi di tingkat primary processor ataupun perusahaan yang berada di upstream level untuk mengidentifikasi seluruh rantai pasok dan kemampuan telusuran itu sendiri. Next. Lalu bagaimana kemudian terkait dengan smallholders? Bahwa sebenarnya kita perlu juga mengetahui seluruh pasokan dari smallholders, baik itu yang sudah berkelompok ataupun yang masih individu. Nah, seringkali kemudian petani masih belum memiliki kelompok tani atau farmers group, sehingga perusahaan perlu mengidentifikasi seluruh rantai pasok berasal dari petani atau pekebun, sehingga dapat diketahui secara rinci dan detail seberapa besar dan seberapa kompleks dan sejauh mana traceability system itu berada di masing-masing perusahaan. Sehingga ini dapat menjadi sebuah prioritas untuk mengidentifikasi resiko yang ada dan muncul pada suatu saat. Next. Nah, setelah tadi berbicara mengenai upstream level atau industri hulu, kita juga perlu mengidentifikasi traceability di tingkat downstream atau industri hilir, di mana berkaitan dengan industri tersebut, perusahaan seperti manufacturer ataupun retailers perlu melacak seluruh pembeliannya, bahan bakunya, untuk dapat memastikan kepatuhan atau menentukan sifat permasalahan yang ada pada sebuah rantai pasok yang
dimilikinya, sehingga dapat menjadi acuan dalam mengatasi persoalan tersebut. Seperti yang sudah disebutkan di awal, bahwa pertanyaan sejauh mana perlu dijawab dengan mengacu kembali kepada target traceability yang ada dan komitmen yang ada pada suatu perusahaan. Saat ini terdapat beberapa perusahaan downstream atau industri hilir yang memaknai traceability sampai pada unit produksi. Artinya tidak hanya sampai traceability to mills atau kepada pabrik, tapi juga kepada plantation, bahkan sampai kepada kelompok petani atau pekebun. Dengan demikian, perusahaan tersebut perlu menentukan komitmen dan ruang lingkup traceability system yang ada, sehingga meningkatkan pemahaman akan rantai pasok, sehingga semakin meningkat pula kemampuan perusahaan untuk mengidentifikasi resiko dan membangun kepercayaan dalam sebuah rantai pasok. Sekian dari saya. Selanjutnya akan saya alihkan kepada rekan saya, Ibu Nadine Syarif, untuk membawakan metode traceability yang diakui dan ada di Accountability Framework Initiative itu sendiri. Pada Mbak Nadine, kami persilahkan. Baik, terima kasih Riko. Saya Nadine, saya Southeast Asia Manager buat Accountability Framework Initiative. Dan saya akan melanjutkan kalau tadi Riko sudah memberikan paparan singkat mengenai ekspektasi traceability baik untuk perusahaan upstream dan perusahaan downstream. Mungkin bisa next slide-nya. Saya akan melanjutkan dengan apa saja metode traceability yang berada dalam panduan accountability framework yang nanti bisa ditelisik lebih lanjut. Nah, untuk memenuhi ekspektasi yang tadi telah disebutkan oleh Riko bahwa asal-usul bahan dan rantai pasokan perlu diketahui dan dikendalikan secara memadai, pembeli pada setiap tahap rantai pasokan perlu membangun tingkat kemampu telusurannya melalui satu atau lebih metode berikut untuk menganalisa kepatuhan dan risiko di dalam rantai pasoknya. Jadi metode atau pendekatan pertama dan yang mungkin sering kita dengar saat ini dan diberlakukan oleh berbagai perusahaan adalah untuk menelusuri kembali bahan baku ke unit produksi atau pengolah asal. Mungkin kita sering dengar istilah traceability to mill atau traceability to plantation. Ini adalah pendekatan pertama. Dengan metode ini tentunya memungkinkan perusahaan untuk menganalisa kepatuhan volume yang dibelinya secara langsung. Yang kedua adalah dengan menelusuri kembali bahan baku ke pemasoknya yang sendirinya juga memiliki mekanisme kontrol yang efektif. Di mana pemasok dapat memastikan bahwa pasokannya sendiri juga dapat ditelusuri ke unit produksi atau pengolahan awal, dan juga dapat memberikan bukti yang cukup tentang kepatuhan terhadap kebijakan pembeli melalui praktek monitoring dan verifikasi yang sesuai. Atau dengan kata lain, sebuah pemasok yang memang sudah terverifikasi volume yang disuplainya. Yang ketiga adalah dengan menggunakan assurance system yang kredibel atau contohnya sistem sertifikasi yang mampu menghubungkan pasokan bahan baku dengan unit produksi yang memenuhi kriteria komitmen perusahaan pembeli dan juga terverifikasi. Dan terakhir adalah dengan menelusuri bahan baku ke level subnasional seperti jurisdiksi atau lanskap yang telah terverifikasi sebagai wilayah yang rendah resiko. Nah, untuk yang keempat, pendekatan yang terakhir ini sampai saat ini mungkin belum bisa digunakan secara efektif, tetapi pergerakan di level lanskap dan berbagai pendekatan jurisdiksi seperti jurisdictional approach atau jurisdictional certification, misalnya yang sekarang memang sedang berkembang, memang mengarah kepada kemungkinan dapat melakukan kontrol sistem pada tahapan ini di masa depan. Oke, next, mungkin bisa next.
Nah, kita akan bedah sedikit beberapa metode tersebut dengan data-data yang akan mendukung, tetapi sebelumnya kita berhenti untuk polling sejenak untuk memahami target traceability partisipan perusahaan yang bergabung dengan kita saat ini. Nah, ini terkait dengan metode pertama, yaitu traceability bahan baku ke unit produksi atau pengolahan asal. Mungkin bisa ditampilkan pollingnya. Jadi dalam polling ini pertanyaannya seberapa jauh perusahaan Anda menelusuri asal komoditas yang Anda gunakan, dan terdapat berbagai pilihan di situ terkait metode pertama traceability sampai dengan level asal atau ke unit produksi. Mungkin akan saya berikan waktu 30 detik lagi untuk menjawab. Jadi yang perlu diindikasikan di sini target yang paling jauh atau yang paling baik yang dimiliki perusahaan Anda untuk kemampu telusuran. Oke, mungkin bisa ditayangkan hasil pollingnya. Oke, baik, di sini bisa dilihat hasilnya bahwa banyak yang memiliki target traceability to plantation, dan ini baik sekali tentunya. Ada beberapa juga yang traceability to mill level, tetapi ada juga di antara kita yang masih sedang bekerja dan dalam tahap persiapan untuk menelusuri asal dari komoditas yang digunakan. Oke, baik, terima kasih untuk sharing-nya. Next. Oke, nah terkait dengan hal tersebut, pada kuesioner CDP sendiri, perusahaan juga diminta untuk melaporkan seberapa jauh tingkat kemampu telusurannya. Jadi pada pertanyaan ini, perusahaan dapat secara spesifik melaporkan tingkat kemampu telusuran yang telah dicapainya dan juga prosentase dari komoditas yang dapat ditelusuri untuk masing-masing tingkatan. Dan ada data yang bisa mendukungnya, bisa next. Seperti yang Anda lihat di sini, perusahaan yang melaporkan 50% atau lebih dari volume komoditasnya telah melakukan traceability atau kemampu telusuran sampai ke tingkatan tertentu. Untuk melihat data ini, untuk perusahaan pembeli kelapa sawit di level downstream, perusahaan paling banyak menyebutkan traceability to mill sebagai tingkat kemampu telusurannya. Dan untuk perusahaan pembeli upstream, traceability to plantation menjadi target yang paling banyak disebutkan. Tentunya ini masuk akal karena perusahaan upstream memiliki pandangan atau visibility yang lebih baik terhadap sumber bahan baku atau unit produksi asalnya. Nah, nanti kalau dilihat untuk produk kayu, tren yang sama dapat terlihat walaupun secara umum tingkat kemampu telusuran di sektor ini lebih rendah dibandingkan pada komoditi kelapa sawit. Nadine, maaf, yes? 2 menit lagi ya waktunya. Siap. Oke. Next. Nah, selain menelusuri kembali ke bahan baku, ke unit produksi atau pengolahan awal, seperti traceability to mill dan plantation, seperti data yang baru kita lihat, banyak juga sistem sertifikasi yang menawarkan pendekatan yang memadai untuk mengontrol volume bahan baku, sehingga sebenarnya mengurangi kebutuhan untuk melacaknya sampai ke unit produksi asal. Dan ini tadi terkait metode nomor 3, kalau nggak salah. Nah, di antara perusahaan yang melapor pada CDP untuk komoditi kayu dan kelapa sawit, hampir 75% melaporkan pemanfaatan sertifikasi untuk mengontrol setidaknya sebagian dari volume komoditi dalam rantai pasoknya. Next.
Nah, melalui analisa terpisah yang dilakukan oleh anggota koalisi AFI lainnya, yaitu Supply Chain, ditemukan bahwa dari 108 perusahaan yang dipercayai memproduksi dan atau membeli kelapa sawit dari Indonesia, bahwa metode traceability yang paling banyak disebutkan secara publik memang adalah sertifikasi, dan masih sedikit yang menyebutkan target sampai ke lokasi asal atau unit produksi ini yang dilaporkan secara publik. Maupun ke pemasoknya sendiri melalui mekanisme kontrol yang efektif. Nah, masih banyak pula yang belum melaporkan target traceability maupun tidak menyebutkan secara spesifik metode yang digunakan. Dan jika kita fokuskan data ini pada perusahaan pembeli di level hulu atau upstream, tren yang sama dapat kita lihat, dan ini akan terus dilacak oleh AFI sendiri oleh rekan-rekan AFI yang memang melakukan pelacakan seperti saat ini. Seperti supply chain ini. Nah, terakhir untuk menutup sesi sharing ini, sesi sharing panduan, next. Berikut adalah hal-hal yang perlu didokumentasikan perusahaan untuk mendukung proses verifikasi dan pelaporan mengenai sistem kemampu telusurannya. Jadi yang pertama adalah pendekatan atau metode yang digunakan, contohnya 1 atau lebih dari 4 metode yang telah disebutkan sebelumnya untuk mencapai kemampu telusuran. Yang kedua, status kemampu telusuran saat ini, contohnya seberapa besar proporsi yang telah ditelusuri menggunakan satu dari metode tersebut, contohnya seperti itu. Dan ketiga, juga analisa tantangan untuk mencapai kemampu telusuran yang memadai dan juga upaya yang tengah atau akan diambil untuk mengatasi tantangan tersebut. Demikian secara singkat panduan Accountability Framework mengenai traceability. Silahkan mengunjungi website accountability-framework.org untuk panduan dan detail selengkapnya, karena banyak materi yang dapat mendukung perusahaan untuk mencapai kemampu telusuran. Next. Dengan demikian, selanjutnya akan langsung saya sambungkan atau alihkan ke rekan saya, anggota koalisi AFI lainnya dari WRI Indonesia, Andika Putraditama, yang akan berbagi mengenai sebuah perangkat yang dapat dimanfaatkan perusahaan, terutama pembeli sawit, untuk melengkapi data kemampu telusurannya. Silakan, Andika. Baik, terima kasih Nadine, dan terima kasih CDP dan Sekretariat AFI ya yang sudah menyelenggarakan webinar ini. Rasanya topik kemampu telusuran ini sangat penting ya untuk kita bedah, karena dari berbagai prinsip sustainability, biasanya ketelusuran rantai pasok itu adalah salah satu komponen yang relatif sulit untuk dicapai, tapi sebetulnya sangat penting untuk memastikan compliance dari komitmen perusahaan. Jadi sore ini saya akan membahas secara singkat mengenai Universal Mill List atau Daftar Universal Pabrik Kelapa Sawit, dan bagaimana UML atau Universal Mill List ini dapat membantu upaya dalam menelusuri rantai pasok sebuah komoditas. Next, please. Oke, jadi fontnya kayaknya agak berantakan ya. Tapi bisa saya lanjutkan ya. Jadi yang pertama adalah kenapa sih kita butuh UML atau Universal Mill List? Yang pertama adalah perkembangan teknologi monitoring hutan 5-10 tahun ke belakang itu sangat pesat. Namun data monitoring hutan ini bisa dibilang tidak berguna jika tidak didampingi dengan data kontekstual. Salah satunya adalah data pabrik sawit, karena data pabrik sawit ini adalah merupakan data kontekstual yang sangat penting karena dapat memberikan indikasi dari sourcing area sebuah rantai pasok. Dan data ini, data pabrik sawit ini dapat menjadi langkah awal untuk menelusuri rantai pasok ke level yang cukup detail. Dan hingga UML dipublikasikan sekitar tahun 2018-an, tidak ada satupun database pabrik sawit yang terstandarisasi dan dapat diakses secara publik, sehingga komunikasi antar pemangku kepentingan di misalnya di industri sawit ini tidak bisa merujuk pada satu referensi yang universal. Maka dari itu lahirlah ide untuk membuat sebuah Universal Mills database, dan lahirlah UML. Berikutnya. Oke, jadi yang saya mau jelaskan di sini adalah apa sih yang disebut sebagai UML. UML adalah koleksi data pabrik kelapa sawit yang sudah terverifikasi dan dapat diakses oleh publik.
Dalam versi paling terbarunya, UML memiliki informasi mengenai 1.875 titik pabrik kelapa sawit yang tersebar di 27 negara. Tapi memang mayoritas dari titik pabrik kelapa sawit ini tersebar di Asia Tenggara, pada khususnya di Indonesia. Berikutnya. Lalu informasi apa saja sih yang bisa kita dapatkan dari UML? Tentunya ya, selain informasi mengenai titik lokasi yang akurat dari sebuah pabrik, UML juga memuat informasi pendamping, seperti misalnya nama pabrik kelapa sawit tersebut, perusahaan pemilik kelapa sawit tersebut, lalu kalau ada afiliasi terhadap grup tertentu, afiliasi grup tadi juga ada di dalam data UML. Informasi lainnya adalah mengenai status sertifikasi dari pabrik kelapa sawit tersebut. Jadi kalau pabrik tersebut tersertifikasi RSPO, tipe sertifikasinya apa, itu juga ada di dalam UML. Misalnya apakah pabrik tersebut memiliki sertifikasi mass balance atau ternyata segregated, informasi tadi semuanya ada di UML. Nah, setiap pabrik juga akan diberikan nomor identifikasi yang unik. Jadi UML ID namanya. Jadi ini dapat membantu para pihak dalam berkomunikasi dengan bahasa yang sama dan terstandarisasi dan merujuk pada satu referensi database yang sama ketika mereka harus merujuk pada satu pabrik tertentu. Berikutnya. Lalu pertanyaannya kan untuk banyak perusahaan, apa yang bisa saya manfaatkan dari data UML ini gitu. UML dapat membantu pembeli minyak sawit atau pedagang minyak sawit yang membeli dari puluhan atau bahkan ratusan pabrik kelapa sawit dalam melakukan langkah awal menelusuri rantai pasok mereka sampai ke tingkat pabrik. Mengetahui titik asal pabrik di mana minyak sawit itu berasal dapat membantu perusahaan untuk menganalisa potensi resiko terpaparnya rantai pasok mereka oleh deforestasi, oleh ilegalitas, atau mungkin oleh kebakaran hutan. Memang tetap gold standarnya ya, standar tertingginya adalah kemampu telusuran sampai ke level kebun, tapi tidak semua perusahaan mungkin memiliki kapasitas untuk mencapai level itu. Jadi ketelusuran sampai ke tingkat pabrik, ke tingkat mill, ini sebetulnya sudah cukup baik dan bisa memberikan indikasi awal mengenai non-compliance. Berikutnya. Oke, ini yang saya tampilkan di sini adalah salah satu contoh bagaimana titik lokasi sebuah pabrik di dalam data UML dikombinasikan dengan data perubahan tutupan hutan. Ini adalah screenshot dari salah satu tools kami juga yang namanya Global Forest Watch Pro, dengan membuat batas indikatif sumber pasokan sebuah pabrik, misalnya 50 km yang digunakan di GFW Pro 50 km, kita bisa menghitung nilai resiko masing-masing pabrik tersebut. Nilai resiko ini dihitung dengan cara melihat data historis deforestasi, data historis kebakaran hutan, dan juga melihat keberadaan area dengan nilai konservasi tinggi yang tersisa pada saat itu. Sehingga dengan dua data tersebut kita kombinasikan dan menghasilkan nilai nilai resiko yang kita assign untuk pabrik tersebut. Berikutnya. Nah, setelah masing-masing pabrik tadi mendapatkan nilai resiko tertentu, ketika di ranking, ketika kita punya tabel yang isinya adalah semua supplier kita misalnya, dengan menggunakan nilai resiko ini, sebuah perusahaan yang membeli dari puluhan atau ratusan pabrik, dia akhirnya bisa dengan mudah melihat sebetulnya berapa banyak sih suppliernya yang memiliki resiko tinggi terpapar terhadap deforestasi misalnya. Dan mereka bisa memfokuskan upaya pembinaan, upaya pendekatan terhadap suppliernya yang memiliki nilai resiko tinggi. Jadi ini adalah salah satu cara supaya pembeli bisa melakukan analisis di tingkat yang cukup makro. Slide berikutnya. Nah, ini sebagai ilustrasi saja. Jadi bagaimana sih data UML ini dikumpulkan dari berbagai sumber dan bagaimana kita melakukan verifikasi terhadap data UML. Jadi setiap titik koordinat data UML ini harus melalui serangkaian proses verifikasi.
protokol verifikasi ini bisa Bapak Ibu lihat dengan detail di diagram ini, tapi saya nggak akan membahas diagramnya hari ini karena waktunya tidak akan cukup. Tapi metodologi verifikasi ini bisa langsung dibaca di tautan yang ditampilkan di slide ini. Slide berikutnya, ini tabel ini sebetulnya juga ilustrasi. Ini adalah contoh-contoh pertanyaan yang harus dilewati oleh sebuah titik koordinat pabrik dalam verifikasi menggunakan citra satelit. Jadi masing-masing titik pabrik tersebut akan melalui serangkaian verifikasi. Salah satunya adalah lewat citra satelit. Dan dalam melihat menganalisa sebuah citra satelit, ini adalah perusahaan yang harus dijawab oleh pertanyaan yang harus dijawab oleh seorang verifikator. Maaf Mas Andika, Ya. 1 menit lagi Mas Oke. waktunya. Sip. Berikutnya, next. Ini juga ilustrasi kriteria yang digunakan oleh protokol verifikasi UML, apakah sebuah titik bisa diloloskan atau tidak ke dalam database UML. Next, please. Oke, ini slide terakhir saya sebetulnya. Tapi tentu saja dengan banyaknya data pabrik yang masuk dan berbagai komplikasi informasi yang harus diverifikasi, kita tetap masih menemukan sebagian kecil titik UML yang sudah lolos verifikasi, tapi ternyata datanya nggak akurat. Ada beberapa perusahaan yang secara langsung menghubungi kami dan menginformasikan hal-hal yang dianggap oleh mereka tidak akurat. Nah, saat ini kami sedang mengembangkan sistem pelaporan yang lebih sistematis, lebih terintegrasi dengan work plan UML, sehingga pelaporan atas data yang tidak akurat ini bisa ditangani dengan lebih cepat dan lebih baik. Next. Oke, intinya adalah kami sangat terbuka jika ada Bapak Ibu yang tertarik untuk mengetahui lebih dalam mengenai UML, atau kalau mau menggunakan GFW Pro untuk memantau rantai pasoknya, atau mungkin juga untuk melaporkan data yang tidak akurat ada di UML. Sekian dari saya kembalikan ke Mbak Rini. Silakan, Mbak. Terima kasih Mas Andika atas pemaparannya mengenai UML. Selanjutnya kita akan masuki sesi dari pembicara tamu kita, yaitu Pak Pit On Wong dari Cargill. Sekilas mengenai Pak Pit On, beliau memiliki pengalaman yang ekstensif di sektor pertanian dan perkebunan. Sebelum bergabung dengan Cargill, beliau bekerja di sisi perusahaan dan juga di organisasi yang membantu perusahaan, dalam hal ini Earthworm, yang dulu dikenal dengan The Forest Trust. Sejak tahun 2018, beliau bergabung dengan Cargill dan memimpin implementasi inisiatif keberlanjutan di Cargill. Langsung saja saya persilahkan Pak Pit On untuk memaparkan bahasannya. Pak Pit On, the floor is yours, Pak. Thanks, Rini, for handing the session over to me. Terima kasih, Mbak Rini. Selamat sore semuanya. Saya mohon maaf, saya tidak bisa bicara dalam bahasa Indonesia, tapi saya akan bercerita tentang pengalaman Cargill mengenai kemampu telusuran. Saya harap informasi ini akan berguna untuk Anda. Next. Berikutnya. Jadi ini rangkuman saja tentang apa yang akan saya bahas hari ini. Saya akan bicara tentang definisi Cargill mengenai kemampu telusuran atau traceability, bagaimana kita mengumpulkan data kemampu telusuran sampai PKS dan perkebunan, tantangan dan kemajuan, dan kemudian harapan, dan kemudian saya akan bercerita tentang studi kasus mengenai apa yang sudah terjadi, apa yang sudah kami lakukan dalam rantai pasok kami, dan apa yang kami lakukan untuk membantu melawan deforestasi. Berikutnya. Untuk Cargill, definisi yang kami gunakan untuk kemampu telusuran adalah mengetahui di mana PKS yang menjadi sumber kita dan di mana lokasi pemasok TBS kami. Di sini ada 3 entitas utama, yaitu estate atau kebun. Di situ kami ingin mengetahui namanya, nama perusahaan induk, koordinat GPS atau alamat, persen volume, luas, status sertifikasi, dan juga peta. Koordinat GPS dan peta ini saya kasih warna merah karena ini adalah informasi kunci untuk kami mengetahui di mana lokasi kebun atau petani. Informasi ini adalah informasi kunci. Semaksimal mungkin kami harus mendapatkan informasi ini untuk membantu mengidentifikasi tepatnya lokasinya di mana dan apakah
kebun-kebunnya ini berbatasan dengan misalnya kawasan lindung, gambut, dan lainnya. Kalau untuk penjual atau pedagang, kami mengumpulkan nama, lokasi, misalnya di kabupaten mana, kecamatan mana, di desa mana, dan juga volume yang dipasoknya. Untuk petani, ini juga menjadi informasi kunci. Kami mencari koordinat GPS lokasinya, berapa petani yang ada di situ, jumlah volumenya, persentase volumenya, terus kalau ada yang bersertifikasi, baik itu RSPO atau MSPO di Malaysia dan lainnya. Kami juga memasok RSPO yang segregated. Ini adalah informasi mengenai pemasok-masok yang masuk ke dalam rantai pasok kami dan kami terus mengumpulkan informasinya. Di saat yang bersamaan, Cargill juga bekerja sama dengan mitra industri serta rekan-rekan untuk mengetahui apa yang bisa dilakukan dalam rantai pasok kita untuk lebih memanfaatkan rantai pasok kita untuk meningkatkan para aktor di rantai pasok karena kita intinya kita ingin melakukan perbaikan secara kontinu. Next. Untuk metodologi pengumpulan data, untuk kemampuan telusuran, ini dibagi menjadi dua. Kami memulai pengumpulan data kemampuan telusuran menggunakan template CRT atau Chief Rotterdam Traceability. Kami kemudian akan bergeser menggunakan template RCA atau pendekatan terkalibrasi terhadap risiko. Jadi memang ada perubahan dalam rantai pasok. Jadi kita pasti akan ada perubahan ke depannya, misalnya ada supplier baru yang masuk atau yang keluar. Jadi ini informasinya kita kumpulkan per tahun atau kalau ada perubahan. Semua pemasok baru di dalam rantai pasok itu memberikan data TTP atau kemampuan telusuran hingga perkebunan sebelum mereka bisa memasok ke Cargill. Informasi ini cukup umum ya, mungkin Anda cukup familiar informasi misalnya nama suppliernya, nama perkebunan, nama perusahaan induk, peta kalau ada, luasnya, koordinat GPS, ini adalah beberapa informasi kunci yang disampaikan di sini. Jadi tidak ada metode yang fix ya, karena pasti beda negara punya cara beda untuk mengumpulkan datanya. Tapi kami semaksimal mungkin menggunakan ini untuk kami mencoba mengakomodir apa yang terbaik untuk suppliernya juga. Next. Jadi apa yang menjadi ekspektasi dari supplier kami? Kami mengumpulkan data kemampuan telusuran sampai kebun dan PKS karena ini penting bagi pemasok kita untuk memahami seberapa rumit rantai pasok kami dan seberapa luas wilayah pemasoknya. Kami merasa biasanya kan kami mikir luas atau radius pasoknya itu 50 km untuk PKS, tapi kenyataannya tidak seperti itu. PKS bisa memasok dari kebun yang berjarak sampai 200 km jauhnya. Jadi ini mungkin beda dari kriteria 50 km tersebut. Dengan mengumpulkan informasi ini, kita mengumpulkan informasi secara periodik, ini membantu supplier memahami kira-kira kawasan berisiko mana yang menjadi sumber pasokannya. Seperti yang tadi saya sebutkan, tidak ada metode yang fix. Mungkin masing-masing perusahaan punya metodenya sendiri. Kalau Cargill menggunakan template RCA, tapi mungkin perusahaan lain, misalnya Bangi atau Fuji atau lainnya, atau First Resources, mungkin mereka punya metode lain. Kalau ada metode lain ya bagus. Dan kami mendorong semua pihak untuk mengembangkan rencana kerjanya sendiri untuk mengembangkan kemampuan telusuran. Karena itu akan menjadi kunci untuk mencapai kemampuan telusuran. Di pertanyaan saya sudah baca ya ada banyak pertanyaan. Sebenarnya kita nggak bisa kalau bekerja secara terkotak-kotak. Kita harus bekerja sama. Kita harus dengan para rekan kita, bahkan kompetitor kita untuk mendapatkan informasi dari kalau khususnya untuk dari penjual TBS. Ini memang menantang, tapi ini suatu cara untuk kita maju ke depan.
ke depannya kita mengumpulkan data, kita sudah mengumpulkan data mampu telusuran sejak 2013. Banyak tantangan dari petani, dari penjual TBS, karena sangat banyak ya jumlahnya. Saya ingat ada satu presentasi mengenai seberapa jumlah petani yang ada di Malaysia itu sampai ratusan ribu, jadi jumlahnya banyak sekali dan jadi kita harus mengembangkan strategi yang baik. Itu adalah beberapa strategi dari segi smallholder. Terus juga regulasi di masing-masing negara tentang pembagian peta, informasi mampu telusuran. Jadi ada rekan-rekan saya yang bercerita di Amerika Latin itu mereka nggak bisa sharing data tentang kemampuan telusuran. Jadi itu ada menjadi tantangan. Kemudian perusahaan punya komitmen atau ekspektasi yang berbeda mengenai kemampuan telusuran. Untuk beberapa perusahaan, kemampuan telusuran mungkin dan juga keberlanjutan bukan menjadi prioritas, tapi ini menjadi tantangan. Dengan tantangan ada kemajuan. Contohnya di Malaysia, di sana kita ada sertifikasi MSPO itu dijadikan wajib untuk semua pekebun. Dengan itu, ini ada dorongan untuk berbagi informasi mengenai traceability. Jadi ini cukup membantu. Kemudian ada faktor pendorong dan penarik dari sesama pembeli dan para rekan-rekan seperti misalnya Bunga, Fuji, Wilmart, dan lainnya. Kalau ada permintaan dari semakin banyak pihak mengenai informasi ini, maka akan semakin banyak pihak yang menyediakan informasi ini. Di awal waktu kita mau mengumpulkan informasi tentang kemampuan telusuran dari supplier tuh pada bilang jangan buang waktunya karena informasinya ini nggak akan kita sharing. Tapi kemudian 2016, 2018, 19 mulai ada pemahaman bahwa semakin banyak konsumen yang meminta informasi ini. Jadi sudah banyak kemajuan di situ. Kemudian semakin banyak kesadaran tentang kepatuhan NDPI. Terus juga dukungan dari berbagai mitra seperti Earthworm dan Core dan lainnya mengenai pengumpulan data ini. Berikutnya, Pak P, cuma 1 menit aja ya. Oke, saya hampir selesai. Oke, sekarang saya ingin menjelaskan pentingnya pengumpulan informasi dan juga verifikasi. Next. Kami mendapatkan tuduhan deforestasi pada akhir tahun lalu. Yang kami lakukan, kami ke lapangan, kami melakukan kunjungan verifikasi. Ini kami juga meminta supplier untuk mengupdate data TTP. Kami lakukan verifikasi, kami membandingkan data TTP itu dan data di lapangan. Kami bertemu dengan supplier ini, kami berdiskusi tentang risiko yang dikaitkan dengan mereka. Kemudian suppliernya bilang, oke, iya kita melakukan kesalahan, melakukan deforestasi. Kemudian mereka menyusun rencana mitigasi untuk melakukan reforestasi dan mereka menyampaikan kemajuan yang mereka sampaikan. Next. Ini adalah contoh mengenai apa yang terjadi di lapangan. Di sebelah kanan ini lokasi GPS, Anda bisa lihat yang ditebang itu yang di foto sebelah kanan. Pembelajaran yang diperoleh tim sustainability, mungkin mereka sudah tahu tentang NDPI, tapi belum tentu yang di perusahaan lain juga paham. Ini penting sekali, kita harus ada awareness untuk tim. Kita juga harus mengimbangkan kerja di kantor dengan yang di lapangan. Jadi penting kita punya NDPE, tapi kita juga harus melakukan kerja di lapangan. Kita harus bisa kemudian keluaran positif di sini adalah para supplier mereka mendapatkan pembelajaran dan mereka menjadi lebih proaktif bagaimana mereka bisa menjadi lebih berkelanjutan dalam prakteknya. Saya juga ingin menambahkan bahwa kemampuan telusuran adalah alat yang membantu kita untuk memahami bagaimana kondisi rantai pasok. Tapi yang penting kita harus bisa menggunakan data dengan tepat untuk melakukan perubahan di lapangan. Verifikasi dan validasi data itu penting sekali. Saya ingin menyampaikan kutipan. Traceability itu adalah sesuatu alat yang kita butuhkan untuk mencapai tujuan, tapi bukan menjadi tujuan. Jadi kita harus tahu apa yang ingin kita capai di lapangan.
Jadi ini adalah sharing singkat ya pembelajaran kita di Malaysia. Terima kasih Mbak Rini. Pak, terima kasih banyak Pak Piton atas pemaparannya. Banyak hal yang dapat kita pelajari dari pemaparan Pak Piton tadi. Salah satunya adalah bahwa kemampu telusuran di Kargil merupakan bagian yang sangat penting dalam usaha mencapai keberlanjutan. Oleh sebab itu, Kargil mengharuskan pemasoknya untuk melaporkan asal dari komoditasnya sampai ke tingkat kebun. Jika kita kaitkan kembali dengan pemaparan sebelumnya dari tim FI, metode ini sudah sesuai dengan panduan dari Accountability Framework mengenai rekomendasi metode yang dapat digunakan oleh perusahaan untuk memastikan dan mengendalikan asal dari komoditas yang dihasilkan, khususnya di metode pertama, yaitu menelusuri kembali bahan baku ke unit produksi atau pengolahan asal. Lalu sebentar lagi kita akan memasuki sesi tanya jawab. Next please. Bagi Anda yang memiliki pertanyaan, silahkan kirim pertanyaan Anda ke Q&A box. Kami akan bacakan pertanyaan tersebut, dan tadi sudah ada beberapa yang sudah dijawab oleh panelis. Akan tetapi, sebelum menjawab pertanyaan secara live, kami akan buka polling terakhir di webinar kita hari ini. Mengingat sekarang untuk proses evaluasi, kami mohon atensi dari Bapak dan Ibu sekalian untuk mengisi polling tersebut mengenai apakah polling ini apakah webinar ini membantu Anda untuk meningkatkan pemahaman Anda mengenai kemampu telusuran dan sejauh mana webinar ini membantu Anda meningkatkan pemahaman Anda dalam mengenai kemampu telusuran. Atau to what extent this webinar have been useful in improving your knowledge on traceability. Saya akan buka pollingnya 15 detik lagi. Selanjutnya kita akan jawab pertanyaan yang sudah masuk ke dalam Q&A box secara langsung. Saya tunggu 10 detik lagi. Ya, baik, saya tutup. Saya akan tutup pollingnya, dan selanjutnya ada beberapa pertanyaan. Oke, ada mungkin karena tadi beberapa pertanyaan sudah dijawab di chat box, bisa Bapak dan Ibu lihat di chat box. Tapi mungkin akan saya pilih salah satu karena waktunya tinggal 3 menit lagi. Yang belum ada beberapa pertanyaan yang mungkin yang harus dijawab. Salah satunya adalah mungkin, coba saya pilih dulu. Mungkin untuk Pak Piton, Pak, there's one question from Leah Jehin about the question is. Ada satu pertanyaan tentang apakah Anda melengkapi supplier Anda dengan perangkat atau tools untuk melakukan pekerjaan traceability tadi. Terima kasih atas pertanyaannya. Ini sesuatu yang bisa jadi subjektif ya, tapi kami sebisa mungkin membantu mereka. Saya harus jujur, sesama supplier, misalkan penggunaan Google Earth itu sesuatu yang ya sudah cukup familiar lah. Misalkan menggunakan GPS untuk perkebunan, beberapa orang mungkin bahkan belum kenal tentang itu. Jadi kita harus step back dan melihat kembali, oke, informasi apa yang bisa kita harapkan dari supplier kita. Bagaimana kita bisa mendapatkan hal-hal misalkan satellite image atau yang lain-lain. Kalau mereka tidak memiliki data tersebut atau pemahaman terhadap data tersebut. Lalu bantuan seperti apa yang bisa kita berikan? Jadi misalkan GPS-nya, koordinatnya bisa nggak kamu berikan? Lalu kalau misalkan ada resiko deforestasi atau ada pengembangan di daerah tersebut. Jadi contohnya 1 bulan yang lalu ada supplier kami yang nanya, apakah daerah-daerah sekitar kami punya risiko deforestasi? Mereka tidak punya sistem untuk menganalisis itu. Lalu kita minta mereka, oke, kamu tahu Google Earth nggak? Coba tolong diambil
perusahaan kamu, datanya dari Google Earth di atas gitu, baru kita analisis, oke ini jawaban kita. Kurang lebih seperti itu. I think you're on Sorry. mute, Rini. Yeah, I was looking for my unmute button. Terima kasih banyak Pak Piton for your answer. Unfortunately, we don't have more time. Waktu kita sudah habis untuk menjawab pertanyaan. Akan tetapi kebanyakan tadi pertanyaan sudah dijawab melalui Q&A box. Dan untuk pertanyaan yang belum dijawab, akan kami jawab dan akan kami berikan jawabannya kepada seluruh peserta nanti. Kami akan list semua pertanyaannya beserta jawabannya. Sekian, sampailah kita ke penghujung acara kita hari ini. Semoga pemaparan yang diberikan oleh pemateri kita hari ini dapat membantu peserta webinar hari ini untuk memulai mengadopsi mengembangkan sistem kemamputelusuran yang memadai guna tercapainya produksi maupun rantai pasok yang etis. Terima kasih sekali lagi kepada tim EFI dan juga kepada tim WRI dan Pak Piton dari Cargill atas waktu dan kesediaannya untuk berpartisipasi dalam webinar ini. Dan juga terima kasih atas atensi dari para peserta webinar sekalian. Terima kasih sekali lagi dan sampai jumpa di seri webinar panduan CDP dan EFI berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.